Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengeluaran terbaru dari Adobe, yaitu Adobe XD. Ini Adobe XD ini yang sebagai fitur yang lengkap ya. Ini adalah satu software yang terbaru yang digunakan untuk mendesain sebuah web ataupun aplikasi, baik itu berbasis Android ataupun desain PC, itu bisa digunakan di Adobe XD ini. Jadi buat teman-teman, satu hal lagi ya, untuk Adobe XD ini hanya bisa support di Windows 10 yang versi terbaru ya. Jadi kalau misalkan di Windows 7, Windows 8, Windows dan selanjutnya itu kayaknya belum bisa. Karena ini dirilis terbaru hanya support di Windows 10 ke atas yang versi terbaru. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita langsung buat untuk pengenalannya. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka software Adobe XD ini. Selanjutnya, untuk membuat, kita bisa pilih untuk desain yang kita mau kita mendesain sebuah Android atau tampilan web seperti blog, itu bisa kita desain di sini, ataupun Instagram Story. Dan di sini untuk custom size itu bisa kita buat sesuka hati kita. Mau jika di antara sini ukuran HP Android kita tidak sesuai dengan ukuran yang ada di sini yang default, ini kita bisa custom size. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk pengenalannya. Ini adalah tampilan yang default yang sudah disediakan. Mau kita pilih untuk mendesain Android, web ataupun Instagram, itu sudah disediakan. Oke, sambil menunggu, maaf ya, laptop saya agak nge-lag. Wah, ada nggak beres. Bayangkanlah, untuk laptop punya saya saja yang sudah Windows versi terbaru itu masih saja agak gimana ya, suka foreclose gitu loh. Jadi buat teman-teman jika ingin menggunakan Adobe XD, silakan teman-teman download. Oke, di sini saya kembali lagi. Kita pilih ini saja ya, iPhone 6. Oke, lalu menunggu. Ini loadingnya minta ampun. Oke, ini tampilan awalnya guys.
Ini adalah kampasnya seperti di Photoshop, ini tutorial sebelumnya. Pastinya setiap software punya kampas, software untuk desainnya. Oke, di sini tool-toolnya juga punya kesamaan dengan tool-tool yang ada di Photoshop dan juga Corel ya. Di sini ada select, atau di Photoshop bisa kita kenal sebagai move tool. Kemudian di sini ada apa ya namanya, rectangle. Namanya tetap rectangle. Tapi kalau di Photoshop rectangle-nya ini berbentuk apa ya, seleksi ya. Kalau di sini rectangle-nya udah kayak shape. Kemudian ada ini ya, ellipse mungkin namanya ellipse. Ini adalah tool-tool pelengkap yang akan kita gunakan ketika kita mendesain sebuah aplikasi Android. Kemudian di sini juga disediakan pen tool. Mungkin teman-teman sudah pada paham ya untuk mengenai tool-tool sini. Jadi kita buat sedikit ya. Di sini kita untuk zoom out and zoom out dan zoom in itu kita bisa tekan Ctrl minus ataupun Ctrl plus, atau kalau misalkan teman-teman punya mouse itu teman-teman bisa tekan Ctrl plus scroll wheel ya, yang ada di mouse seperti itu. Oke, saya jelaskan. Ini teman-teman mungkin sudah tahu, ini adalah untuk menzoom seperti apa ya di Photoshop, dan ini move, rectangle, ellipse, kemudian ada apa ya, segitiga. Juga ini adalah shapes, dan juga ini adalah garis, line ya. Ini polygon. Jadi bisa kita desain, mau kita buat segi 5, ini kita bisa pakai polygon. Oke, ada teks yang kita gunakan untuk menulis. Kemudian ini adalah artboard. Ini adalah tampilan-tampilan yang seperti di awal tadi, tampilan-tampilan kampas. Jadi seperti ini ya, mobile. Jadi ketika kita tekan yang sama, dia akan terduplikasi seperti ini ya, seperti ini ya. Ataupun kalau kita mau menambah lagi, kita bisa pilih sesuai yang kita ingin. Tapi saran saya sih harus sama ya. Kalau nggak sama sih akan kacau desainnya seperti ini kan. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi di sini saya hanya berbagi apa yang saya pelajari. Oke, di sini untuk rectangle kita bisa ubah warnanya, kita bisa desain sesuka hati kita. Teman-teman yang pengen sekali desain, teman-teman bisa langsung ke sini. Ini hanya tampilan awal ya, sebagai pengenalan saja. Nah, ini tool-tool lengkap
Di sini ada plugins, kemudian ada perpustakaan library. Jadi ketika ada yang kurang itu teman-teman bisa lihat di library sini ya, bisa teman-teman ambil di bisa download, mau mendownload tampilan desain itu teman-teman bisa cari di bagian sini ya. Kalau misalkan teman-teman sudah download itu bisa kunjungi browse, lalu akan diarahkan ke file manager seperti itu. Kemudian untuk plugin ini sebagai pelengkap ya. Nah seperti ini. Nanti kalau kebetulan di sini saya tidak terhubung ke internet. Kalau teman-teman terhubung ke internet itu teman-teman bisa langsung download fitur-fiturnya di sini. Kemudian di sini ada mobile preview. Jadi teman-teman harus kalau teman-teman ingin menguji coba, teman-teman bisa langsung lihat di handphone teman-teman, tapi menggunakan USB. Kemudian di sini untuk preview seperti ini ya, untuk menampilkan langsung di PC. Nah seperti ini tampilannya. Di sini belum ada pergerakan. Nah untuk menjalankan seperti layaknya aplikasi itu teman-teman itu langsung ke bagian prototype. Jadi teman-teman itu harus di linked ya, di apa namanya saya lupa. Ini harus saling berkesinambungan. Ketika teman-teman klik bagian sini, bagian button rectangle, ketika jadi ada simbol begini itu teman-teman tarik ke bagian sini untuk pindah ke layar sini seperti layaknya aplikasi ya. Jadi ketika teman-teman menekan ini, tampilannya itu akan muncul mode tangan seperti yang saya tampilkan. Nah seperti ini ya, ini masih membentuk kursor arah panah. Nah ini sudah ada simbol tangan, artinya sudah berfungsi untuk linknya. Jadi ketika kita tekan maka dia akan berpindah ke layar ini seperti ini. Nah seperti itu. Oke, sekian dulu pengenalan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video selanjutnya. Bye bye, see you next time.